Shalom semuanya, Pusit, Pak Fernando dan lain-lain. Saya nggak tahu nama-namanya, Audrey ya. Assalamualaikum Pak Syam ya. Oke, tadi bahasa ya. Lupa namanya, nggak kelihatan tulisan namanya nih. Pak siapa nih? Nggak kelihatan. Iya. Pak siapa? Lagi Tuhan tolong. Iya Pak Sam. Iya, susah gue nyebutnya lah tuh. Oke. Pak Fernando, Bu Siti atau apa tadi saya mendengar tentang roh kebenaran ya kan, jadi harus dijelaskan juga gitu. Tadi juga Bapak bilang Bapak ada belajar kristologi, saya tapi kan kita juga nggak tahu Bapak belajar tentang kristologi itu dari mana. Sebenarnya kalau mau belajar tentang itu ya dari orang Kristen sendiri gitu. Jangan dari luar daripada kekristenan karena tidak ya kayak yang saya salah ngomong lagi. Oke, Bu Siti tolong dong Yohanes 14 ayat 16 17 18 19. Sebenarnya saya nggak mau jelaskan gini, saya cukup satu kalimat saja sih bisa, cuman ya saya jelaskan dulu lah. Baik Pak Amin. Haleluya. Yohanes berapa Pak? Maaf. 14. Oke, Yohanes 14 ya. Ayat 16, 17, 18, 19. Oke, saya bacakan ayat 16 ya Pak. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama penolong yang lain yang sering dikatakan oleh teman-teman muslim, penolong yang lain gitu. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dari satu ini saja pertanyaannya, manusia siapa yang bisa menyertai Anda untuk selama-lamanya? Gak ada Pak. Manusia tidak akan bisa selama-lamanya. Jadi untuk penolong yang lain ini sebagai seorang manusia pun itu adalah gugur. Hanya roh saja yang bisa menyertai. Hanya roh yang bisa menyertai. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan dunia tidak dapat melihat dia. Manusia dapat dilihat. Jadi gugur lagi kalau dibilang ini adalah seorang manusia. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini gugur lagi. Kalau dibilang tidak mengenal gitu, ini ditujukan mohon maaf kepada Anda gitu. Anda mengenal Nabi Anda loh. Ya. Dunia mengenal. 1 miliar orang mengenal Nabi Anda. Gitu. Ya kan? Sebab ia tidak menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan diam di dalam. Yang bisa berdiam di dalam diri kita adalah roh. Bukan manusia, tapi roh. Gitu. Gitu. Betul. Hah? Oke, terus tadi bawahnya lagi mana ya? Yang ayat 26-nya positif. 26-nya, 26. Ayat 26-nya. Kita bahas tuntas tentang roh kebenaran. Itu ayat 18-nya, tanggung, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, itu beda lagi. Kita roh kebenaran dulu. 26-nya udah ya, yang 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa Roh Kudus itu diutus? Dalam nama Yesus. Artinya, ketika gini, anggap saja misalnya Fernando bapak saya begitu kan,
Aku akan mengutus Bu Siti di dalam namaku, ya. Kalau ketika Bu Siti saya utus di dalam nama saya, atas nama saya, berarti Bu Siti itu utusan saya atau bukan? Tentu saja Bu Siti itu adalah utusan saya. Misal Bu Siti tolong ke perusahaan ini, walaupun dari bos, tapi saya mengutus adalah ini utusan dari Pak Amin untuk menyampaikan tentang program, tentang meeting kita. Bu Siti adalah utusan saya. Jadi Roh Kudus itu adalah utusan Yesus. Jadi kalau umat Islam mengatakan ini adalah Muhammad adalah Roh Kudus, berarti Muhammad adalah utusan Yesus. Itu sangat membahayakan sekali, Pak. Karena apa? Di dalam keimanan Islam, Nabi Anda, Nabi Muhammad Anda adalah utusan Allah, bukan utusan Yesus. Betul apa betul, Pak? Benar. Berbahaya bukan, Pak? Berbahaya bukan, Pak? Terhadap keimanan Anda. Sangat berbahaya. Akidah, ya. Betul, Pak, itu yang mau bertentangan dengan akidah Bapak. Akidah. Terus, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang telah Yesus pernah katakan. Seperti tadi Bapak bilang, saya dengar, yaitu firman perkataan Yesus. Ya. Betul, Pak, ya kan? Gitu. Ya, betul. Dan ini juga akan sangat-sangat berbahaya bagi akidah Anda, gitu. Karena akidah Anda adalah perkataan Allah yang disampaikan Jibril melalui Nabi Anda, bukan perkataan Yesus. Bukan mengingat semua perkataan Yesus, tapi ini mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak semua diperkara, janganlah gelisah dan damai sejahtera itu milik siapa, Pak? Milik Allah, betul? Ya. Di sini dikatakan damai sejahtera. Kok bisa sedangkan damai sejahtera itu milik Allah, tapi mengatakan damai sejahteraku milik Yesus, damai sejahteraku. Ya, betul. Ini berbahaya sekali terhadap akidah Anda. Berbahaya, Pak. Ya. Ya, Pak. Hah? Berbahaya, Pak. Artinya bukan berbahaya, tapi nanti bertentangan dengan akidah. Sangat bertentangan dengan akidah Bapak. Iya, betul, Pak. Oke, ya. Bukain Yohanes 16 ayat 13-nya udah loh nih. Yohanes 16 ayat 13 14. Positif Pak Fernando. Sebentar. Ayat berapa, Kak? Yohanes 16 ayat 13. 13 14. Udah buset tarikannya itu. Gua tahu udah sekarang udah tahu siapa tuh tarikannya. Udah ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ini huruf besar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang datang. Jadi tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, Haleluya. segala sesuatu dengar itulah yang dikatakannya huruf besar. Nah, kalau dijadikan ini seorang manusia, ini juga bertentangan dengan dikatakannya itu adalah dari siapa? Dari Allah dulu. Sedangkan penyampaian firman di dalam akidah Islam, firman diturunkan Allah melalui Jibril, tidak langsung kepada Rasulullah Anda. Oke? Ayat 14-nya ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini juga sangat bertentangan dengan akidah Anda. Ia akan memuliakan aku. Aku di sini siapa, Pak? Allah. Tidak, aku di sini adalah Yesus. Ya. Sebab
ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Loh, Ya, ya. sedangkan firman di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Jibril, kepada Nabi Anda, itu dari Allah loh Pak, bukan dari Yesus. Betul gak Pak? Ya. Ya, Sangat bertentangan dengan akidah Anda gak? Sangat bertentangan dengan akidah Anda. Ya, Pak. Ya kan? Sangat ini. Apalagi nih yang tadi nih ya. 13 udah ya. Yohanes 15:26. Iya Pak. Yohanes 15 ayat 26. Tadi ya udah benar ya, penolong yang lain yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur. Ini yang suka juga sering dibawa, diartikan penghibur itu adalah nama Nabi Anda. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Utus adalah utusan. Jadi penghibur, Roh kebenaran adalah utusan Yesus. Kalau digantikan menjadi Nabi Anda, bertentangan dengan akidah Anda enggak? Yang tadi saya bilang juga sama kan Pak, gitu, bahwa Nabi Anda adalah utusan Allah, bukan utusan Yesus. Ya. Nangkep Pak? Ya. Kalau tetap masih banyak orang kadang-kadang bandel atau bagaimana, tinggal dua, gitu, ya kan? Anda mengatakan bahwa Anda tetap ngotot bahwa penolong penghiburan itu adalah Nabi Anda satu, kata tadi yang tadi saya bilang, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran adalah utusan Yesus. Kalau Anda tidak masih menyangka bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti yang keduanya adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, karena yang mengutus Roh Kudus. Nah lu kan sangat bertentangan dengan akidah keislaman. Ya. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku bersaksi tentang Yesus. Pertanyaan Bapak, apakah Bapak sebagai seorang umat Islam, Anda bersaksi tentang Yesus atau Isa Al-Masih yang di dalam Quran? Kan enggak Pak, kalimat syahadat aja aku bersaksi tiada. Silakan Bapak terusin sendiri. Ya. Anggap ya Pak ya? Sudah. Roh kebenaran. Ini dari Ya. sisi Alkitab. Boleh saya tanggapi Pak? Ya. Ini katanya tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad sendiri juga artinya nggak ngotot harus dibuatkan dalam Injil. Artinya nggak diminta. Tapi itu tertulis loh Pak. Tapi ya bukan yang nggak ngotot. Yang tertulis bahwa Nabi Isa pernah menyampaikan bahwa akan datang sesudahku, namanya Ahmad kan. Entah itu masih ada di Injil atau sudah tidak ada atau memang nggak ada, itu sebenarnya tidak bukan berurusan dengan keimanan, aslinya tidak berhubungan dengan akidah. Begitu Pak. Mungkin sebagian besar umat Islam, mungkin dari berapa persen, mungkin ada 30% umat Islam di dunia, mereka maksa, artinya harus ada. Harus ada itu belum tentu juga harus ada. Saya suka Bapak jujur banget dengan ada kata paksa. Saya suka. Iya. Nah, saya bicara apa adanya, memang begitu Pak. Karena memang begitu, karena mereka jadi mengapa jadi begitu, karena dasarnya tadi Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa sudah pernah menyampaikan kepada bahwa akan ada bla 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 lah. Kalau nggak salah itu di QS 61 ayat 6 ya? Ya, tadi ditampilkan tadi. Ya. Yes, ya. Jadi berdasarkan itu berbagai cara kawan-kawan Muslim, saudara saya ini berbagai cara mereka membuat seolah-olah apa yang disampaikan Nabi Isa ini berhubungan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya mau ada dan tidak juga sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuma karena mungkin ini faktor manusianya juga.
Aduh Bukan Pak, Syah. bukan kantor Ya. manusianya Pak, karena tertulis di dalam Al. Iya, makanya tadi saya bilang berdasarkan hal ini. Artinya begini Pak, saya tidak mau sampai semua masalah itu seperti itu. Pak, nanti ditelepon loh Pak. Hati-hati Pak, ditelepon ntar Enggak sama begini. teman-teman Bapak. Enggak, ini relatif. Saya selesaikan dulu ya Pak ya. Bisa gak saya minta maaf? Saya selesaikan dulu. Oke, jadi Ya. dari sisi Alkitab saya sudah ngebahas ya Pak ya. Jadi semua bertentangan dengan akidah iman Anda. Oke. Dari sisi Al-Qur'an ya. Dari sisi Al-Qur'an Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya. Injil yang di dalam Al-Qur'an itu Bapak yang ditulis itu Injil dari siapa Pak? Maksudnya gimana Pak? Yang bawa Injil siapa? Isa bukan? Saya nggak bawa Injil Pak. Saya nggak pernah bawa Injil. Bukankah Isa yang diturunkan kitab Injil? Iya, tapi saya waktu zaman hidupnya nggak bawa Injil kan. Bawa Taurat ya, setahu saya. Oke, ya. Jadi ini dari ucapan Bapak sendiri loh, ya. Iya. Dari ucapan Ya, Bapak sendiri tadi juga si Isa itu adalah firman itu sendiri, ya kan? Iya. Firman, Injil itu Nabi Isa sendiri maksud saya. Injil itu adalah Nabi Isa sendiri, ya. Oke. Perkataan-perkataan Isa, oke, ya. Ya. Tapi di dalam Al-Quran juga dibilang ada kitab Injil, ya. Di dalam Al-Quran Ya. jelas. Yang saya bilang kitab Injil itu tertuju kepada Isa. Jadi Isa yang membawa kitab Injil di dalam iman Islam, oke? Tidak seperti itu sih pamannya Pak. Nah, kalau gitu ada Taurat, apakah Taurat itu artinya Musa? Kan nggak juga Pak. Oh, lanjut dulu Pak, silakan Pak. Ya, apakah Jabur itu artinya adalah Daud? Kan nggak juga. Gitu. Ya, Jadi diturunkan kan berbicara tentang kitab, ya. Ya. Berbicara kitab. Ada 3 kitab yang diturunkan di dalam Islam, yaitu kitab Taurat, Jabur, dan kitab Injil. Oke? Kitab Injil. Ya. Pasti kalau ada kitab Injil pasti ada yang bawa, dan ditujukan itu adalah Nabi Isa. Tanggap. Oke. Yang saya- Bapak baca, yang saya bilang kepada Nanda dan ini semuanya, di dalam kembali kepada akidah iman Anda, kembali kepada Al-Quran yang Anda imani. Dalam Al-Quran itu adalah kitab-kitab Injil yang dibawa oleh Isa, bukan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam Al-Quran, baik Al-Quran maupun mohon maaf, Nabi Anda tidak mengenal yang namanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Iya Pak ya Pak? Saya tahu Injilnya Pak, saya baca. Di dalam Al-Quran Anda, sekali lagi, di dalam Al-Quran Anda, mohon maaf, Nabi Anda pun tidak pernah membahas dan tidak pernah tahu tentang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Benar apa benar? Kalau saya salah, tolong bawakan ayat 1 aja. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes di dalam Al-Quran. Nggak ada Pak. Artinya, perkataan saya salah gak Pak? Yang hanya dikenal umat muslim adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seperti kata Oh, Bapak, iya. Injil adalah ucapan Isa. Di dalam kekristenan, Ya, ucapan saya setuju Pak ya. Ya, di dalam kekristenan ya, di dalam kekristenan ucapan Yesus itu yang ditulis oleh para saksi mata pada saat itu, ya, masuk saksian. Yohanes. Ya, saya paham. Sekarang kita kembali lagi Pak. Di dalam IS 61 ayat 6 ditulis terdapat di dalam Taurat. Makanya tadi ada yang saya bilang yang bernama Ahmad cari di dalam Taurat. Ya. Kalau Anda mohon maaf, kalau Anda tidak sampai keluar daripada Al-Quran, apa yang ditulis Al-Quran, mohon maaf, konsekuensinya apa Pak? Apakah di dalam Islam itu Anda berarti keluar dari akidah Anda? Keluar. Mohon maaf Pak, saya kurang konteksnya gimana Pak ya? Keluar dari Quran. Konteksnya gini, kalau di dalam Al-Quran tertulis misalnya di dalam Taurat, tapi Anda mendapatkan dari misalnya Kidung Agung
bukankah itu Anda tidak keluar dari konteks Al-Quran? Kalau keluar dari konteks Al-Quran, apakah itu juga keluar dari akidah Anda? Enggak Pak, kalau kami umat Islam semua kitab kami percaya dan kami yakini, tapi patokannya Al-Quran. Kalau tidak sesuai Patokannya Al-Quran. Tapi Ya. kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak kami terima. Tidak kami terima. tidak Bapak terima, oke? Tidak Bapak terima, oke? Tadi yang saya pernah dengar, saya pernah dapat WA yang dibawa oleh saudara seiman Anda. Mereka membawa dari Kidung Agung, dari Pak Mahdi. Kidung Agung bukan Taurat, Pak. Ya, itu aja perjanjian baru ya. Atau Kidung Agung perjanjian lama, Pak, dari Raja Perjanjian lama, Salomo. ya? Kalau Bapak Nabi Sulaiman. Makanya saya bilang, bukan- tolong bawa, bukan Taurat. tolong bawakan di satu ayat saja di dalam Al-Quran Anda ada membahas Kidung Agung. Ingat, Tidak ada. Al-Quran hanya mengenal Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi klaim Ya. atas Kidung Agung adalah gugur. Ya. Ada lagi yang membawa kitab Yesaya, ada lagi membawa kitab Yeremia tentang bangsa yang buta, dibilangin nabi Anda yang buta huruf. Kan banyak kan Pak klaim-klaim gitu Pak. Ya. Betul nggak? Ya. Ya. Tolong bawakan di dalam Al-Quran Anda ada pernah menuliskan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dengan kitab Yesaya dengan kitab Yeremia. Bawakan satu ayat saja. Enggak ada Pak. Jadi klaim-klaim di kitab Yesaya dan kitab Yeremia juga gugur. Harus kembali kepada Taurat. Carilah hanya di dalam Taurat. Tangkap ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kalau mereka mengambil dari Kidung Agung, mereka keluar dari Al-Quran nggak Pak? Keluar sih Pak. Keluar dari Al-Quran. Mohon maaf ya Pak. Ya. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf gitu. Mohon maaf. Ini seandainya doang nih. Seandainya. Ya. Seandainya doang ya. Kalau misalnya seandainya Bapak ambil dari Kidung Agung, saya bilang, halo, Al-Quran Anda hanya ditulis di dalam Taurat. Kalau Anda tidak mempercayai Al-Quran Anda, bagaimana dengan saya yang bukan Islam? Ngerti ya Pak ya? Boleh ulangi Pak, saya gimana? Kalimat lo gak jelas. Kalau Anda tidak mempercayai apa yang tertulis di dalam Al-Quran Anda, Ya. yang ditulisnya itu adalah Taurat, Anda tidak percaya tapi Anda lari bawa ke Kidung Agung, bagaimana dengan orang yang di luar daripada Islam Pak? Anda sendiri nggak mempercayai apa yang ditulis dalam Al-Quran, yaitu di dalam Taurat, tapi Anda mengambil kitab Kidung Agung, Anda mengambil kitab Yeremia, Anda mengambil kitab Yesaya. Tangkap ya Pak? Apalagi yang Anda sendiri umat Muslim aja tidak mau berpegang kepada apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tangkap kan? Jadi ya hanya dicari di dalam Taurat. Ya. Dan Ya, yang Pak. tadi saya sudah jelaskan sekalian tentang Injil. Injil adalah perkataan Yesus, dan ketika Yesus masih hidup semua ditulis oleh saksi mata, saksi sejarah. Yaitu tadi kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, dan dia ada berdiri persis di samping salib Yesus. Yesus berkata, ibu ini anak ini. Jelas banget begitu pula dengan Rasul Petrus. Surat Petrus pun Petrus menuliskan tentang penyaliban Yesus. Jadi perkataan Yesus, perbuatan apa yang Yesus lakukan itu ditulis oleh para rasul yang telah dipilih oleh Yesus. Yesus punya para rasul loh, tapi di dalam iman Bapa itu hanya ditulis hawariin ya, sahabat-sahabat Nabi Isa. Ya. Ya, yang lain. Oke Pak, udah. Saya kira untuk kaitannya tentang perbuatan Nabi Muhammad di dalam Injil ini bagi umat Islam sebenarnya mungkin tidak semua umat Islam itu